Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sallallahu wasallim babi ala Muhammad. Ba'du. Jamaah masih subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Ta'ala yang pagi ini kita masih beri nikmat iman, Islam dan sehat jasmani rohani, masih bisa sama-sama mengkaji. Salawat dan salam juga kita haturkan dari Nabi Muhammad SAW yang telah banyak menyampaikan risalah kehidupan untuk keselamatan dunia ba'da akhirat. So, kita termasuk umatnya dan tentu berharap memperoleh syafaatnya ketika di hari-hari yang penuh kesulitan dan kesusahan, yaitu di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, baik yang online dan juga yang offline pagi hari ini, mari sama-sama kita mengkaji dengan judul Hubul Waton Minal Iman. Ini permintaan salah satu pengurus Masjid Subuh Istiqomah, Mbah Yai Slamet pagi ini. Nah, dan kalau bahas ini sebenarnya panjang ya, ini belum selesai, ini baru judul pertama. Ya, kemarin menjawab aspirasi Pak Nur Rahman, masalah ekonomi syariah. Hari ini bicara masalah judul Hubul Waton Minal Iman. Di bawah saya tulis terdapat khilafiyah tentang judul di atas. Khilafiyahnya kenapa? Apakah hadis atau ungkapan dalam rangka patriotisme? Ini perlu kita jawab. Nah, dan namanya nggak bisa rampung hari ini. Harus bersambung ke depan untuk menjawab. Ini kan panjang ya, panjang. Ya, karena kita juga nggak bisa lama-lama. Baik, jamaah rahimakumullah, kita coba buka apa saja yang ada dalam penjelasan pagi hari ini. Jadi ketika cinta tanah air bagian dari iman, ya. Nah, Hubul Waton Minal Iman, ya. Apa maksudnya ini ya? Kalau secara etimologi ya cinta tanah air bagian dari iman. Barangkali Bapak Ibu baik yang online dan offline merasakan ketika kita pergi ke luar negeri atau ke pergi haji Pak Hifta ya, ada teras begitu selesai urusan haji tawaf wada itu kangennya bukan main dengan rumah itu ya, semua merasakan ya pergi haji yang luar negeri ya, kangen dengan tanah air atau kita persempit kangen dengan keluarga, dengan desa kita, itu sangat kangen sekali. Itu bukti bahwa itu memang cinta tanah air. Atau setahun sekali kita ada lebaran ya, dari luar negeri berbondong-bondong dengan begitu susahnya untuk membeli tiket ya, perjalanan naik kapal laut berhari-hari. Begitu mendesaknya hati ini ingin ketemu dengan sanak keluarga. Itu juga cinta tanah air dalam situasi yang mikro, yaitu cinta desa kita. Itu contohnya. Atau begini, saya tanya dulu, Pak Nur, maaf, dilahirkan di mana Pak Nur? Aceh. Brebes. Kira-kira kok lama nggak korupsi? Ada keinginan kangen dengan desa itu?
perasaan kita terbawa itu gitu. Saya tuh sudah tinggal di mana-mana ya. Ya ketika masih aktif ya keluar negeri sampai berbulan-bulan macam-macam. Tapi rasanya kok kota yang paling saya cintai itu kok kelahiran saya di Jogja. Contoh Pak Haji Kador di mana lahirnya Pak? Ya. Semarang kayak tidak Pak. Ya agak jauh gitu. Tapi ada rasa cinta, kangen dengan tanah air secara skop kecil itu ya di desa kita. Kangen sekali dengan sanak keluarga di Tolan. Itu pasti. Ini yang baru. Nah, cinta tanah air dan rasa bagi salah ya. Ya. Membela tanah air. Itu bagian dari cinta tanah air. Ketika dulu berjuang dengan apa itu Banyu Runcing bisa mengusir penjajah. Ya. Desa kelahiran, ya. Ini kan sasar dari hadis Nabi. Al-Watan As-Akhri. Jadi artinya bahwa tanah air itu ya desa kita itu tanah air kita ya. Wa maulidi rasul wa maulidi rasul ini al-badul ladzi huwa fihi, ini maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau kita betul-betul cinta tentang air itu ya kita harus betul-betul menunjukkan bahwa kita itu cinta tanah air ya. Ungkapannya gitu ya. Dimana kita lahir di desa ya, dengan keanekaragaman hayati dan macam-macam. Nah, di situ kita tinggal ya. Rasanya ada satu ikatan batin gitu ya. Dengan desa-desa kita yang kita lahirkan itu ya. Nah kita coba, Nabi kita ini kan terusir dari tanah kelahirannya coba. Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ad ya baqi min berarti ahakabin ilah. Jadi artinya bahwa Nabi itu merasa gundah gulana karena terusir dari Mekah itu nangis hatinya. Nangis ya. Nangis karena terusir. Yang musir juga pamannya sendiri. Dan rombongannya ya, kafir Quraisy ya. Jadi di sini merasa Nabi itu cinta Mekah kelahirannya, tapi diusir ya. Alangkah baiknya kita semua ini sebagai sebuah negeri ya, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Ya. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, dari bumi Mekah maksudnya, saya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Ya. Ya. Walau la'anna kaumin akhrajahu. Artinya Nabi itu terusir padahal dia cinta dengan Mekah. Ya, cinta dengan Mekah. Maka dengan berlinang air mata dia turun dari persembunyiannya, kemudian Jabal Nur, kemudian ke Yasrib waktu itu ya. Yasrib itu sekarang namanya apa Pak? Yasrib kok. Madinah ya, Yasrib. Madinah, Yasrib itu dulu Yasrib, sekarang Madinah ya. Nah ya, akhirnya dia naik ontanya itu dengan rombongannya yang hanya 7 orang, dia pergi dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk berjuang di negara lain. Itu masih negara Yasrib waktu itu ya. Belum ada susunan kerajaan seperti sekarang ini kan, pindah ke Yasrib ya, Madinah sekarang yang sekarang terkenal ya, atau Mekah Madinahnya sekarang terkenal dengan Haramain. Ini artinya apa? Bahwa dengan gundah gulana nangis Nabi dan sahabat itu meninggalkan Mekah. Bisa dilihat di sejarahnya itu
Tiap kali berapa langkah tuh selalu lihat kota Mekah belakang dia. Saking sedihnya itu. Ya, gini ya. Kemudian ini kan kata Nabi saat terusir ya. Kita sendiri kalau terusir juga nangis sepertinya. Kira-kira kita akan terusir nggak ini Pak Ibta? Tanah air kita ini akan terusir nggak kita? Jangan-jangan kita harus juga harus berjuang. Ya. Pak Rison juga berjuang lewat legislatif. Nah, semoga nanti jadi ya. Itu dapatnya doa. Kita doa bersama ya. Tapi nggak double kita masalahnya, double-nya jauh kan. Teman-teman kita ada ya disuruh jauh. Lah betul. Tidak penduduk. Teman-teman kita ya. Ya. Ini Pak Ifta juga rencana mungkin kalau sukses juga Pak enggak dirjen paling enggak. Allah amin ya. Dirjen. Berjuang mati-matian betul untuk tanah air. Udah dirjen Pak. Direktur dirjen. Karena setelah dia tinggal di Madinah itu kondisinya masih kondisi yang terjadi pertikaian ya. Madinah itu sebelum Nabi datang juga pertikaian. Pak ya itu gimana? Ya betul nggak? Antara kaum Yahudi, kaum Ansor di situ tuh terjadi pertikaian keras di situ ya. Akhirnya Nabi datang kemudian ini juga hadis ini ya. Jadi ketika salah sahabatnya ya kemudian menyampaikan Anas ya, sahabat Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena idza qadima min syafanya panadoro. Jadi ketika Nabi itu datang ke Mekah dengan hanya 7 orang sahabat yang diusir dengan naik onta ya. Kemudian ke Madinah ya, ke Madinah akhirnya itu kan perasaan was-was. Aku diterima nggak di negara Yatsrib ini gitu kan? Diterima nggak? Ternyata sambutannya luar biasa. Padahal mereka belum tahu kalau itu Nabi kan, belum tahu. Tapi luar biasa itu dengan ada suatu harapan semoga jadinya orang-orang Muhajirin ini termasuk Nabi ini bisa mendamaikan seluruh pertikaian yang ada di Yatsrib waktu itu ya. Nah ini ketika Nabi kangen tuh kita lihat ya, ila judrani ya, Madinati wat'a Rojinatah. Jadi artinya ketika Nabi itu naik onta dengan sahabatnya, kita sudah tinggal di Mekah ya, di Madinah, lihat kota Madinah dan lihat tembok-tembok masjid Madinah yang awal itu masih jelek ya, itu dia berjuang nangis gitu. Nangisnya sudah menjadikan sebagai tanah air yang kedua setelah Mekah. Nabi itu begitu kangennya itu setelah dia berjuang ketika pulang ke Madinah kangen. Dengan kangennya itu dia menatap tembok-tembok masjid Madinah yang masih belum permanen, masih dalam perjuangan. Maka apa? Ontanya tuh di apa namanya? Lawang jongan sebelah itu apa? Dipecat itu, dipecat itu biar cepat dan sampai ke masjid itu rumahnya Nabi. Karena Nabi tinggal di sekitar masjid itu sampai sekarang juga wafat makamnya di situ juga itu. Yang kita sebut dengan apa Pak namanya? Raudhah. Itu kan sejarah begitu. Ya. Jadi beliau akhirnya punya tanah air yang baru Yatsrib atau Madinah ini ya. Ini ya. Nah, ini apabila kembali dari bepergian, beliau melihat dinding kota Madinah, maka lantas mempercepat larinya ontanya. Ya. Jika kita pakai bagal atau kuda, juga itu digerakkan agak cepat sampai ke kota Madinah itu. Sama dengan kita gitu. Kita lebaran
macet itu waduh, rasanya pengen segera sampai ke desa itu, kelahiran kita itu ya. Meskipun macetnya berhari-hari ya urusan, pengen cepat ke desa itu. Ini salah contoh ya, bahwa hubul watan minal iman itu kalau katakan oh bukan hadis, tapi artinya itu positif sebetulnya. Ngajak kita selalu cinta tanah air, kangen dengan desa kita. Itu maksudnya begitu. Ya. Dalam masalah hadis palsu, doif atau itu ungkapan nanti minggu depan kita bahas. Ya, karena nggak cukup waktu kali ini. Ya. Nah. Apa yang dibuat Nabi setelah lama di Madinah sampai sekarang masih monumental, hebat nggak? Masih diikuti seluruh negara Islam di dunia ini, termasuk Indonesia. Apa itu? Kita buka, ya. Warisan Nabi, ya. Yaitu wasikah Madinah atau piagam Madinah. Ini sekarang masih sangat lekat dengan hati kita ya. Wasikah Madinah atau piagam Madinah ini banyak, tapi saya anjurkan hanya 5 maksudnya ya. Ya. 5 bahasa yang juga untuk menyelesaikan konflik sosial di Madinah demi terwujudnya kehidupan yang damai dan toleran. Itu juga konflik. Seperti kita juga banyak konflik antara agama, antar suku, ras, kan kita tuh selalu ada masalah ya. Kita lihat ya, isi piagam Madinah ialah untuk menyepakati perdamaian antara kaum muslimin dan Yahudi, sekaligus membuat perundang-undangan tertulis yang mengatur segala aspek kehidupan di negeri Yasrib atau Madinah. Ini isinya hanya 5 sebenarnya. Kita peras itu ada 5 ya. Pancasila berapa Pak? 5 juga. Nah, apakah Pancasila 5 itu sama dengan wasikah Madinah ini? Kita lihat. Ya, 5 butir piagam Madinah. Yang pertama, kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama maupun ras. Itu sama dengan yang mana nih kalau Pancasila? Ya betul, dari yang Maha Esa itu. Betul Pak? Satu ya. Apa Pak? Maha Esa ya? Oke. Yang kedua, kebebasan beragama bagi penduduk Madinah. Menurut masalah apa? Pancasila yang berapa nih? Kebebasan beragama. Maksudnya yang berapa apa? Ya satu Pak. Kemanusiaan yang adil. Kita buka aja semuanya ya, biar nggak bingung. Nah, yang mana nih? Ini Pancasila ada di sini semuanya, kalau kita paham. Kita kasih takdirnya. Setiap penduduk membayar diet dan membebaskan tawanannya, artinya apa? Pajak tuh ya. Pajak-pajak yang kita bayar, PPh 25, 21, kalau badan berarti berapa Pak? PPh 23 atau badan itu ya? 25 itu ya. Nah ini kan toleransi, pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan. Nanti apa nih? Persatuan Indonesia. Perdamaian di mana setiap penduduk wajib menciptakan keamanan, menentang orang yang zalim, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Yang dua itu nomor 1 ya. Kesetaraan umat berarti apa ini? Ya. Ya, ini sebenarnya Pancasila itu diambil dari piagam Madinah ini. Ini rahasia ya. Ya sebagai pengetahuan kita saja. Ya, itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian, baik yang online dan juga offline, Pak Amari di Jakarta, Prof Eko di Bogor dan seluruhnya. Monggo kalau mau dicermati, dihayati dengan tanya jawab agar lebih luas suasananya. Kalau untuk yang online itu ada 2 link ya, kalau nanti habis langsung diklik yang link kedua ya. Monggo silakan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.